Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo masih dalam tema yang sama berkaitan dengan potensi pemuda dalam pemilu legislatif 2024. Nah, kalau kita bicara soal potensi pemilu, tentu tadi salah satunya adalah tantangan. Nah, bagaimana sih tantangan anak muda khususnya untuk terlepas dari namanya money politik yang mungkin tidak asing lagi di mata kita, mungkin tidak asing lagi di mata masyarakat saat ini. Nah, kalau dari Arca sendiri, bagaimana anak muda bisa terbebas dari namanya money politik ini seperti apa? Oke, untuk bebas dalam hal itu ibaratkan pancingan yang luar manis, yang luar biasa manis ya, karena apalagi notabene mahasiswa yang tidak tahu sehingga diberikan ataupun pengalaman yang sangat minim sehingga mereka ambil saja, mengikuti saja. Nah, kalau pada kawan-kawan bermisah khusus pemuda ya, untuk mengantisipasi bahwasanya money politik kita harus peka saat ini. Ketika memang ada seruan bahwasanya kita menghidupkan demokrasi, money politik, maka harus kita tegakkan tadi gitu. Sehingga apa? Terbentuk wujud nyata bahwasanya kita ingin demokrasi bersih tadi gitu. Karena kenapa? Siapa yang memulai demokrasi bersih kalau bukan dari kita sendiri. Itu sehingga tidak hanya bicara saja, tapi aktualisasi yang harus kita wujud nyata di kehidupan kita nantinya. Dan menjelang pemilu serentak ini, harapannya kawan-kawan sudah tahu siapa yang akan dipilih. Tidak hanya dengan iming-iming sehingga kawan-kawan milih dia. Tapi ingat, pilihan yang nyata adalah pilihan yang rekam jejak yang pasti, rekam jejak yang memang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah gagasan dan ide yang dia tawarkan memang benar-benar itu sangat menguntungkan bagi kita, khususnya pemuda dan masyarakat yang ada di Bengkulu maupun di Indonesia. Itu yang harus kawan-kawan camkan dari sekarang gitu. Dan yang terakhir mungkin kita coba lihat ya, pemimpin yang saat ini mungkin sudah menjadi pemimpin, ketika kita kritisi, ketika kita memberikan masukan saran, mereka punya baper. Nah, ini mungkin jadi catatan ketika menjelang pemilu mereka kembali seperti ayam atau seperti orang yang sangat memperkuat kita. Tapi sejauh ini yang kita harapkan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak hanya sekedar peduli ketika ada kepentingan ke depannya, tetapi peduli seterusnya tanpa ada suatu kepentingan tadi untuk kita dan masyarakat. Kita sebagai anak muda memang harus menghindari namanya politik, benar-benar diperhatikan bagaimana rekam jejaknya, bagaimana mereka tidak hanya menebar janji saja, tetapi memang benar-benar nanti akan mewujudkan dengan wujud nyatanya. Dan mungkin ke Pak Jarto juga mungkin bisa disampaikan Pak, terakhir harapannya untuk pemilu di 2024 khususnya untuk anak muda, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, singkat saja. Yang pertama adalah saya memang mengharapkan kepada semua pemuda dimanapun berada yang telah memenuhi syarat untuk milih, pergunakanlah hak pilih. Ini penting sekali, pergunakanlah hak pilih. Sebab hak pilih Anda yang Anda gunakan menentukan nasib bangsa. Artinya semakin Anda ikut memilih, semakin besar harapan akan terpilih yang terbaik dari antara yang ada. Ini sangat penting. Yang kedua, pemuda juga saya harapkan supaya ikut mengawasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Supaya apa? Supaya pemilu kita ini semua berjalan dengan baik. Paling tidak berkurang persoalannya dari waktu ke waktu. Nah, itu peran pemuda itu disitulah dibutuhkan. Jadi menjadi pelopor untuk mengawasi. Sekaligus juga supaya menjadi pelopor menggerakkan elemen-elemen bangsa kita yang lain supaya dia ikut memilih. Kan banyak orang mau golput misal. Bagaimana supaya pemuda ajaklah dengan cara-cara seperti itu. Bahwa kita pada tahun 2022 di dalam kotak suara itulah menentukan nasib bangsa. Jadi nasib bangsa berarti nasib kita juga, nasib pemilih juga. Kira-kira begitu yang harapan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Jarto, terima kasih banyak Arca sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita bagaimana potensi pemuda dalam pemilu legislatif 2024. Kita berharap anak-anak muda tentunya bisa menggunakan hak suara mereka tentu untuk kita dalam Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tentu kita harus bisa menempatkan bagaimana kita memilih, kemudian kita bisa mengawasi pemilu ini bisa lebih baik dan berjalan dengan adil. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri sebagai pembawa acara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.